Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judul diskusi kami tentang manajemen dana bank. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Gloria Rasita Sinuraya, ada Martiven Sitanggang, Sylvia Rosa Purba, dan Maria Meriana Simanjuntak. Baiklah, kita akan mulai dengan presentasi yang pertama. Sistem manajemen dana bank. Manajemen dana bank yaitu suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya, serta pemupukannya secara optimal melalui pergerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank dengan bertitik tolak dari pengertian dan definisi di atas adalah segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana-dana masyarakat, aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat, penyimpanan, penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat, dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan modal bank agar dapat berfungsi wajar sesuai dengan peranannya selaku penggerak aktivitas. Dari semua bentuk pelayanan tersebut, bank memperoleh berbagai macam keuntungan, antara lain usaha nasabah akan semakin luas dengan perencanaan produk yang matang dan pemasaran yang terjamin sehingga prospek usahanya baik. Usaha nasabah lain di sektor angkutan akan semakin baik sehingga nasabah tersebut akan lancar pembayaran bunga dan penyelesaian kreditnya. Melalui usaha pelayanan corporate ini, banyak usaha pendukung akan ikut maju seperti pabrik penyamakan kulit sintetis, dan sebagainya. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Meriana Simanjuntak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 4 tujuan manajemen dana bank. Yang pertama, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Di sini ada 3 ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Yang pertama, segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat. Kedua, berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Ketiga, sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Sumber-sumber dana bank. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Berikut ada beberapa sumber-sumber dana bank. Yang pertama, sumber internal, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Contohnya, setoran modal atau penjual saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan. Yang kedua, sumber eksternal atau dana yang berasal dari masyarakat luas, seperti deposito, giro, dan call money. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Martiven. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut. Dana dari modal sendiri sering disebut juga sebagai dana dari pihak pertama, yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Dana pinjaman dari pihak luar sering disebut dengan dana dari pihak-pihak kedua. Dana dari masyarakat sering disebut juga dengan dana dari pihak ketiga. Alokasi dana bank. Definisi pengalokasian dana sebagai adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membagikannya ke dalam persentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi
yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20%, sedangkan untuk bidang industri diberikan 40%. Jenis-jenis alokasi dana bank. Primary reserve, cadangan primer. Primary reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan atau pencairan kredit atau kredit disbursement sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik. Secondary reserve atau cadangan sekunder. Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset atau aset liquid yang bukan kas, yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat, dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain: 1. Surat berharga pasar uang atau SPBU. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 3. Surat berharga jangka pendek lainnya. Tujuan utama dari secondary reserve adalah untuk dijadikan sebagai suplemen atau pelengkap atau cadangan pengganti bagi primary reserve. Karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, selain berfungsi sebagai cadangan, secondary reserve dapat memberikan dua manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas bank. Cadangan sekunder atau secondary reserve digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah, deposan, dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan. Kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan. Ketiga, sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi. Keempat, memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan penarikan dari debitor. Sekian presentasi dari kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.